Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Lalu bila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali untuk membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 234. Dulur-dulur seiman, terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 234 yang telah dibacakan di atas, dapat diketahui bahwa ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri oleh suaminya. Dulur-dulur seiman, yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri, artinya belum berhubungan seks dengan suaminya, adalah pengertian umum dari ayat dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan, dan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur atau berhubungan seks dengan istrinya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Lalu orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka yang demikian itu berasal dari Allah. Dan jika salah, maka hal itu berasal dariku sendiri dan syaitan. Sedangkan Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut. Yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh." Dulur-dulur iman, sedangkan dalam lafaz yang lain juga dikatakan baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya tidak boleh kurang atau lebih. Berlaku pula baginya iddah dan tidak menerima waris. Lalu Maqil bin Yasar al-Ashja'i sendiri berujar, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan masalah Buru binti Wasik dengan ketentuan tersebut." Mendengar hal tersebut, Abdullah bin Mas'ud pun gembira sekali. Dulur-dulur iman, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang dari kabilah Asja berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah memutuskan demikian dalam kasus Buru bin Wasik."
Tidaklah terkecuali dari ketentuan tersebut selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Hal tersebut didasarkan pada keumuman firman Allah yang artinya, dan wanita-wanita yang hamil waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Surat At-Tolak ayat 4. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil harus menunggu sampai masa yang lebih panjang dari dua macam masa iddah, yaitu antara masa melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Hal itu didasarkan pada pemaduan antara kedua ayat di atas. Yang demikian itu merupakan pendapat yang baik dan kuat yang diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari beberapa jalan, yaitu bahwa Subai'ah ditinggal mati suaminya yang bernama Sa'ad bin Kaulah sedang dia dalam keadaan hamil. Tidak lama setelah suaminya meninggal, dia pun melahirkan. Dulur-dulur Siman, dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal. Setelah nifasnya mengering, dia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maksudnya mungkin ada calon yang mau menjadi suaminya. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'ka menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan, apakah mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum masa 4 bulan 10 hari berlalu." Subai'ah pun berkata, "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal tersebut kepadaku, maka di sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku, lalu aku menemui Rasulullah SAW. Maka kutanyakan hal itu kepada beliau, dan beliau Nabi SAW memberikan fatwa bahwa aku sudah boleh menikah sejak aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau." Adapun Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan telah diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas setelah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subai'ah, ketika dia disanggah dengan hadis ini, yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat pun memberikan fatwa dengan hadis Subai'ah tersebut sebagaimana pendapat para ulama. Dalam hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak, yang iddah budak wanita itu adalah setengah dari iddahnya wanita yang merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama, karena dia mendapat ketentuan setengah dari wanita yang merdeka. Dalam perkara yang menyangkut had atau hukum pidana, demikian juga. Maka dalam iddah pun dia mendapat ketentuan setengah pula. Adapun Taus dan Qatadah mengumpulkan bahwa iddah seorang ibu, maksudnya dari kalangan budak, yang ditinggal mati tuannya adalah setengah dari iddah wanita yang merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabat As-Sauri, Al-Hasan bin Saleh bin Hujai mengatakan, dia, maksudnya budak tersebut, harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Yang demikian itu juga merupakan pendapat dari Ali, Ibnu Mas'ud, Atha, dan Ibrahim An-Nakai. Sedangkan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat iddahnya
1 kali haid. Adapun pendapat terakhir ini pun dikemukakan oleh Ibnu Umar Asy-Sya'bi, Makhul Al-Laits, Abu Ubaid, Abu Saur, dan jumhur ulama. Al-Laits berkata, andaikan suaminya meninggal saat dia dalam keadaan haid, maka haid itu sudah cukup sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik berkata, jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama berkata 3 bulan lebih aku sukai. Wallahu a'lam. Dulur-dulur iman, adapun firman Allah yang artinya kemudian apabila telah habis masa iddahnya maka tiada dosa bagi kamu, maksudnya para wali, untuk para wali dari wanita tersebut membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut apa yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari kalimat atau penggalan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan akan keharusannya berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya selama dia menjalani masa iddahnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam As-Sahihain melalui beberapa jalur dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsi, Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang yang meninggal dunia melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka berkabungnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Dulur-dulur iman, dalam kitab As-Sahihain juga diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ada seorang wanita yang berkata, yang artinya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati suaminya hingga matanya bengkak. Apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Setiap pertanyaan selalu beliau SAW menjawabnya tidak, 2 kali atau 3 kali. Setelah itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Dulu seorang di antara kalian pada masa jahiliyah mengurung diri atau mengalami masa iddahnya sampai selama 1 tahun. Dulur-dulur seiman, bertolak dari hal tersebut di atas, maka banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwa ayat ini itu berkedudukan sebagai penasakh atau penghapus dari hukum ayat yang disebut setelahnya. Yaitu firman Allah yang berbunyi, yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Surat Al-Baqarah ayat 240. Dan hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Namun hal ini perlu ditinjau kembali sebagaimana yang akan dikemukakan selanjutnya. Dulur-dulur seiman, yang dimaksud dengan berkabung adalah meninggalkan berhias dengan wewangian dan memakai pakaian dan perhiasan atau hal lainnya yang menunjukkan padanya bahwa dia ingin menikah kembali. Yang demikian itu telah disepakati sebagai suatu hal yang wajib dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Dan tidak wajib bagi wanita yang talak raj'i. Lalu apakah hal tersebut wajib bagi iddah wanita yang talak bain?
Mengenai yang terakhir ini terdapat dua pendapat. Diharuskan berkabung bagi semua wanita yang ditinggal mati suaminya, baik itu wanita itu masih kecil atau masih muda ataupun sudah tua, baik itu wanita merdeka ataupun budak, baik itu muslimah maupun kafir. Hal itu berdasarkan pada keumuman daripada ayat tersebut di atas. Adapun As-Sauri, Abu Hanifah dan juga para sahabatnya itu mengatakan tidak ada kewajiban bagi wanita kafir untuk berkabung. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ashab dan Ibnu Nafi, salah seorang sahabat Malik. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak dihalalkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang yang meninggal dunia melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Dulur-dulur seiman, mereka mengatakan bahwa dalam hal ini berkabung bagi istri yang ditinggal mati suaminya dijadikan suatu ibadah. Imam Abu Hanifah dan As-Sauri mengecualikan wanita yang masih kecil atau masih muda karena tidak ada taklif baginya. Abu Hanifah serta para sahabatnya memasukkan dalam pengertian ini budak wanita muslimah karena kekurangan yang ada padanya. Ketentuan semua ini terdapat dalam buku-buku mengenai masalah hukum dan furu, maksudnya beserta cabang-cabangnya. Adapun firman Allah yang artinya kemudian bila telah habis masa iddahnya dan seterusnya, itu maksudnya adalah, maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah jika dia telah menyelesaikan masa iddahnya dan seterusnya. Demikian dikatakan oleh Ad-Daha dan Rabi bin Anas. Sedangkan firman Allah yang artinya maka tiada dosa bagi kamu, ya berkaitan dengan firman ini, maksudnya kamu di sini adalah yaitu para wali mereka. Jadi para wali dari wanita-wanita tersebut. Sedangkan arti dari kalimat dari firman Allah yang artinya membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri, itu maksudnya adalah para wanita tersebut yang telah menyelesaikan masa iddahnya itu mereka dibiarkan untuk berbuat terhadap diri mereka sendiri. Adapun Al-Wani menceritakan dari Ibnu Abbas, jika seorang wanita dicerai atau ditinggal mati suaminya dan telah menyelesaikan masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagi wanita tersebut untuk berhias atau berdandan serta menampilkan diri untuk bersedia dipinang. Dan itulah ma'ruf atau yang patut. Hal senada ini juga telah diriwayatkan oleh Muqatil bin Hayyan. Sedangkan firman Allah yang artinya maka tiada dosa bagi kamu, maksudnya para wali dari wanita-wanita yang dicerai tersebut, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut. Di sini Ibnu Juraj menceritakan dari Mujahid, dia mengatakan yang artinya yaitu pernikahan yang halal dan baik. Jadi di sini maksudnya membiarkan mereka dengan menurut yang patut ialah pernikahan yang halal dan baik. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Hasan Az-Zuhri dan As-Sudi. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.